Breaking news. Ragnar Oratmangoen resmi gabung klub milik orang Indonesia yaitu FC Dender. Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Baru bergabung dengan Shin Tae-yong, Yeom Ki-hun langsung dibuat pusing dengan para penyerang Timnas Indonesia. Begini penyebabnya. Di balik keberhasilan Hubner, Justin Hubner bangga menapaki karier di sepak bola. Dari klub kecil Den Bosch ke Wolves hingga tembus Timnas Indonesia. Pemain incaran Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia. Harus cerdas, punya mental, dan tak ada pemain titipan. Indra Syafri pastikan posisi Jens Raven dan Wilber Jardim aman untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Media Korea sampai terkejut sambutan hangat Indonesia pada Yeom Ki-hun di K-League 1. Cara Nova Arianto antisipasi tragedi Marcelino Ferdinand terjadi di Timnas U17 Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Gelandang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen resmi bergabung dengan klub asal Belgia yang dimiliki orang Indonesia, Sihar Sitorus, yakni FC Dender. Belum lama ini Ragnar Oratmangoen memang telah dikaitkan dengan banyak klub. Padahal sebenarnya pemain berusia 26 tahun tersebut masih berstatus pemain FC Groningen hingga Juni 2025. Ragnar Oratmangoen tak masuk proyeksi FC Groningen. Tim berjuluk Trots Van HT No Orden tersebut diketahui sukses promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Ragnar Oratmangoen tersisi di FC Groningen dan dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Selama bersama Fortuna Sittard sebenarnya ia mendapat kepercayaan dari sang pelatih. Ragnar tercatat bermain sebanyak 21 kali bersama Fortuna. Setelah masa peminjamannya habis dengan klub asal Belanda tersebut, ia langsung dikaitkan dengan banyak tim. Setelah banyak rumor Ragnar bakal ke beberapa klub, akhirnya terjawab sudah. Mantan pemain NEC Nijmegen tersebut dipastikan bergabung dengan klub asal Belgia yang dimiliki pengusaha Indonesia. Kepastian ini diungkapkan oleh klub FC Dender hingga Ragnar Oratmangoen sendiri. FC Dender mengumumkan bergabungnya pemain Timnas Indonesia ini melalui situs resmi tim. Dalam pengumuman tersebut tentu saja tim memberikan informasi terkait perjalanan karier sang pemain. Dengan bangga kami mengumumkan kedatangan Ragnar Oratmangoen, seorang gelandang yang akan bergabung dengan tim kami hingga tahun 2026. Lahir pada 21 Januari 1998, Ragnar Oratmangoen adalah seorang gelandang keturunan Belanda Indonesia yang memiliki banyak pengalaman. Dia menerima pelatihan usia muda di Nijmegen, setelah itu dia pindah ke klub-klub seperti FC Os, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen, dan Fortuna Sittard. Ragnar yang tak masuk proyeksi Groningen pun menunjukkan bahwa ia akhirnya bergabung dengan klub yang baru promosi ke kasta tertinggi di Belgia. FC Dender yang baru promosi ke Liga Utama Belgia atau Jupiler Pro League musim dingin menyebut pemain Timnas Indonesia ini serba bisa. Ragnar tak hanya jago bermain di tengah saja, tapi juga dinilai mampu bermain di sayap. FC Dender pun menyambut baik kedatangan pemain Timnas Indonesia ini. Ragnar adalah seorang gelandang serbaguna,
tetapi juga tahu bagaimana caranya bermain di sayap, jelas FC Dender. Selamat datang di keluarga FC Dender, Ragnar. Sementara itu Ragnar pun menunjukkan bahwa ia senang bergabung dengan klub Belgia ini. Ia bahkan mengaku tak sabar bermain dengan FC Dender. Shin Tae-yong berpeluang besar kembali memanggilkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ketiadaan Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawat ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat membuat Shin Tae-yong minim pilihan di lini belakang. Jika mengacu kepada pemain bek tengah murni yang dibawa pada Juni 2024, hanya tersisa Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Jumlah 3 bek tengah tentu minim mengingat Shin Tae-yong mengandalkan formasi pola 3 bek. Benar ada beberapa pemain di posisi wingback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah. Sebut saja Sandy Walsh, Calvin Verdong, Nathan Chu Aon, dan Saine Patinama. Namun nama-nama di atas takkan sekuat bek tengah murni seperti Jay Itzes ataupun Justin Hubner. Karena itu ada peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong. Setelah membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda. Bek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret 2024 karena mengalami cedera. Sementara pada Juni 2024, bek 21 tahun ini tidak dipanggil karena alasan teknis. Elkan Bagot sendiri sudah mencatatkan penampilan bersama sang klub anyar Blachpol FC. Elkan Bagot mentas sebagai starter saat Blachpol FC tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris. Bermain selama 65 menit, Elkan Bagot membantu sang tim menang 4-0. Menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Rencananya para pemain yang dipanggil akan berkumpul pada Kamis 29 Agustus 2024. Asisten Shin Tae-yong yang baru di Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun langsung mendapat tugas sangat berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yeom Ki-hun didatangkan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan lini serang skuad Garuda yang masih belum optimal. Namun tugas berat langsung didapatkan Yeom Ki-hun karena buruknya catatan para penyerang Timnas Indonesia di pekan perdana Liga 1. Pada pekan perdana ini, penyerang Timnas Indonesia yang menjadi langganan Shin Tae-yong gagal mencetak gol. Ramadan Sananta yang menjadi penyerang masa depan skuad Garuda tampil cukup buruk saat klubnya Persis Solo menghadapi PSM Makassar. Penyerang berusia 21 tahun ini tidak mampu berbuat banyak kala Laskar Samber Nyawa ditaklukkan PSM dengan skor telak 0-3. Bahkan Ramadan Sananta ditarik keluar oleh pelatih Persis Milomir Seslija pada menit ke-52. Kemudian, Hoki Caraka yang cukup sering dipanggil STY pun gagal menunjukkan tajinya kala membela PSS Sleman. Bermain sebagai starter menghadapi Persebaya Surabaya, Hoki Caraka gagal memanfaatkan beberapa peluang. Hoki Caraka pun akhir diganti pada menit ke-81. Super Elja pun menelan kekalahan 0-1 dari Bajul Ijo. Sementara Dimas Derajat menjadi pemain Timnas Indonesia yang penampilannya lumayan di pekan perdana Liga 1. Dimas Derajat mencatatkan 1 assist untuk gol yang dicetak David da Silva dalam laga Persib menghadapi PSBS Biak. Pada pertandingan yang dimenangkan Persib dengan skor 4-1. Dimas Derajat bermain sebagai starter.
Akan tetapi kritikan tidak lepas dari mantan penyerang Persikabo 1973 tersebut. Dia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas di dalam kotak penalti lawan. Dengan catatan tersebut, tugas Yeom Ki-hun akan semakin berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas sudah level dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Ada cerita menarik dari seorang Justin Hubner ketika masih berusia belia. Bayangkan di usia yang masih sangat muda ia harus meninggalkan negara dan keluarga tercinta demi menggapai cita-cita menjadi pesepak bola top di pentas Premier League. Sebuah perjalanan yang tak mudah mengingat ia belum lagi genap berusia 17 tahun saat itu. Tapi semua dijalaninya dengan tekad baja dan kini ia mulai menuai kerja kerasnya. Pada tahun 2020, ia terbang ke Inggris. Hubner masuk ke Akademi Wolverhampton Wanderers. 3 tahun ditempa, kelahiran 14 September 2003, promosi ke tim senior. Mengingat usianya yang masih belia dan persaingan di lini belakang sangat ketat, Justin Hubner kemudian dipinjamkan kepada klub Jepang Cerezo Osaka pada Maret 2024. Namun belum lama ini, tepatnya medio Juli lalu, Cerezo Osaka memilih memulangkannya ke Wolverhampton Wanderers. Selama lebih 4 bulan di Jepang, Justin Hubner hanya tampil dalam 6 laga di Liga J1 Liga Jepang serta 2 kali di Liga Domestik. Mudik ke Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner tentunya berharap bisa mendapat kesempatan bermain di ajang Premier League. Bermain di kompetisi paling kompetitif di kolong langit merupakan dambaan semua pemain di seluruh dunia, terlebih pemain muda berbakat seperti Justin Hubner. Premier League aku pikir adalah mimpi semua orang, kata Justin Hubner. Justin Hubner nyaris tampil di Premier League musim lalu saat timnya bersua Arsenal pada 2 Desember 2023. Ketika itu pemain timnas Indonesia yang masih berusia 20 tahun masuk daftar pemain cadangan. Menurut Justin Hubner, ia harus berjuang serta bekerja keras untuk agar bisa mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Ia juga harus percaya diri kalau dia bisa melakukan yang terbaik. Ketika aku diminta berada di bangku cadangan melawan Arsenal, aku seperti wow. Inilah yang aku impikan ketika aku masih kecil. Luar biasa. Aku pergi ke stadion. Aku melihat Bukayo Saka, Odegaard, aku berjabat tangan dengan mereka. Benar-benar mengesankan. Kamu harus bekerja keras untuk pergi ke tahap ini dan ini. Aku ingin bekerja keras dan aku ingin berada di Premier League. Jadi, aku merasa gugup. Aku berjalan di Stadion Emirates dan aku seperti tidak tahu harus mencari kemana. Aku berjalan di lapangan, aku melihat Odegaard di sebelahku. Aku melihat Declan Rice, aku melihat Saka di sebelahku. Benar-benar gugup, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Justin Hubner mengaku kalau perjalanan karirnya tak lepas dari doa serta dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itulah, ia mentato tangannya sebagai ungkapan rasa sayang dan cinta. Mereka adalah segalanya bagiku. Mereka mendukung aku dalam segala hal. Ketika aku muda, ayahku biasa mengantarku kemana-mana. Saat menuju pertandingan tandang, ibuku juga ada di setiap pertandingan. Bahkan jika mereka ada pekerjaan, mereka memastikan membatalkan pekerjaan dan menonton pertandinganku. Selain menanti kesempatan beraksi di Premier League, bek tengah yang juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan ini juga bersiap melakoni duel-duel berat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bareng timnas Indonesia. Justin Hubner dan kawan-kawan akan memulai laga melawan tim kuat Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September mendatang.
Rakyat Indonesia, khususnya pecinta setia tim Garuda, berharap Justin Hubner bisa tampil lebih gacor sekaligus mempersembahkan kemenangan bagi Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, akan melakukan pemilihan yang objektif untuk timnya. Nova baru saja mengumumkan nama-nama yang akan dibawa ke pemusatan latihan di Bali. Tim yang dibangun ini akan dipersiapkan untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Belajar dari ASEAN Cup U16 2024, Nova kali ini memiliki gambaran utuh terkait skuad yang dibawa ke ajang tersebut. Babak kualifikasi akan digelar mulai 21 hingga 29 September mendatang. Tentunya pemain yang dipanggil harus lolos kriteria umum seperti fisik dan kemampuan di lapangan. Nova Arianto menjelaskan beberapa kriteria sudah diterapkan dalam pemilihan pemain. Tentunya ini sudah dipikirkan dengan baik karena target utama adalah berlaga di Piala Asia. Dia hanya memanggil pemain yang bisa mengerti instruksi dan memiliki kemampuan mumpuni. Harapannya pemain bisa siap secara mental. Mantan pemain Timnas Indonesia menyadari akan banyak sorotan dalam pemilihan pemain. Apalagi ini adalah timnas termuda yang dimiliki oleh Indonesia. Isu pemain titipan sudah pasti jadi bahasan hangat di kalangan netizen. Timnas U17 adalah pemain baru. Banyak orang mungkin berpikir ada pemain titipan, ada anak ini, ada anak itu. Saya pastikan tidak ada, ujarnya. Nova menilai bahwa nama-nama yang menembus timnas Indonesia adalah pemain pilihan. Dia hanya melihat dari kemampuan dan potensi yang dimiliki pemain tersebut. Latar belakang keluarga sang pemain tidak menjadi pertimbangan karena dia hanya ingin membangun tim yang kuat. Saya tidak peduli masalah itu, karena selagi saya yang memilih hanya pemain terbaik yang bisa masuk ke skuad saya. Indra Syafri memastikan posisi Jens Raven dan Wilber Halim Jardim di Timnas Indonesia aman untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sang pelatih mengatakan kedua pemain tadi dibutuhkan di skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, Jens Raven saat ini sudah kembali ke klubnya Dordrecht U21 dan juga Wilber fokus bersama Sao Paulo Junior. Jadi kedua pemain itu tidak ikut serta dalam pemusatan latihan TC lanjutan Timnas Indonesia di Jakarta dan Korea Selatan. Indra Syafri mengatakan tidak masalah dalam TC, tidak ada kedua pemain itu. Pasalnya dia yakini Jens dan Wilber kondisi akan tetap terjaga dengan pola latihan di klub masing-masing. TC tidak ada, tapi untuk Piala Asia pasti ada. Kami kembalikan Jens dan Wilber ke klub sudah lama ditinggalkan karena Piala AFF. Mereka juga main di luar kompetisi PSSI. Kami sepakat kembalikan ke klub, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan Jens Raven dan Wilber akan diberikan tenggat waktu ideal untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Hal itu agar kedua pemain tersebut benar-benar siap tempur seperti pemain lainnya yang melakukan TC. Sebenarnya pemain siap bergabung minimal seminggu cukup. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Sejumlah media Korea Selatan terkejut atas sambutan hangat Indonesia pada staf pelatih Timnas Indonesia yang baru, Yeom Ki-hun. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merekrut Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker guna memuluskan eksekusi pemainnya di lapangan. Tak hanya satu, namun beberapa media Korea Selatan menyoroti bagaimana respons masyarakat Indonesia yang menyambut hangat Yeom Ki-hun.
Apalagi belum 24 jam kedatangannya ke Indonesia, Yeom Ki-hun menyempatkan diri menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Semen Padang melawan Borneo FC di Stadion PTIK Jakarta. Pengalaman Yeom Ki-hun di Kalik bisa menjadi modal tinggi untuk meningkatkan penampilan lini serang timnas Indonesia. Respons masyarakat terhadap Yeom Ki-hun yang baru saja bergabung dengan skuad Shin Tae-yong sebagai pelatih striker disambut sangat positif. Hal tersebut berbeda dibandingkan dengan masa jabatan Yeom Ki-hun sebagai pelatih kepala Suwon Samsung Blue Wings. Terdegradasi hingga terpaksa main di Kalik 2. Yeom Ki-hun terpaksa mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya atas penampilan buruk timnya yang kalah di 5 laga beruntun pada awal musim 2024 ini. Sambutan hangat tak pernah dia rasakan ketika menjadi pelatih Suwon Samsung Blue Wings. Meski belum membuktikan diri layak melatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun dianggap sebagai jawaban atas kesulitan pemain lini depan seperti Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangoen dalam mencetak gol. Kedatangan Yeom Ki-hun pun tak lepas dari jadwal padat timnas Indonesia di berbagai kompetisi yang diikuti. Sebut saja pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia hingga wacana Piala AFF 2024 yang akan digelar di kuarter keempat di tahun ini. Nova Arianto menegaskan bahwa dia akan benar-benar menjaga semua pemain timnas U17 Indonesia. Media sosial dan timnas seakan tidak bisa dipisahkan saat ini. Mereka yang sudah mendapatkan label timnas akan terus mendapatkan sorotan terutama terkait penampilannya di lapangan. Bahkan tidak jarang netizen mengirim hujatan saat sang pemain tampil kurang maksimal. Animo terkait timnas yang sedang tinggi berpengaruh besar pada aksi bullying di internet. Nova Arianto menegaskan bahwa hal tersebut sudah dipikirkan dengan baik. Tim pelatih benar-benar memperhatikan aktivitas media sosial pemain timnas Indonesia. Salah satunya dia menerapkan aturan saat berada di turnamen semua pemain tidak bisa dengan bebas menggunakan media sosial. Fokus saya di timnas U17 adalah untuk menjaga mereka agar media sosial tidak mengganggu mereka. Maka kenapa saya sampaikan di turnamen resmi pemain tidak bisa menggunakan media sosial, kata Nova Arianto. Saat pemain bermain dengan baik, maka banyak pujian akan hadir. Namun saat ada kesalahan maka dengan mudah netizen memberikan kritik keras pada pemain tersebut. Saya ingin menjaga kalau dia lagi bagus dipujinya setinggi langit. Nova memberikan contoh saat Marcelino Ferdinand mendapatkan serangan dari netizen. Sang pemain bahkan tidak berani memaksimalkan kesempatan di depan gawang meski dia mendapatkan peluang. Hal ini terjadi di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 lalu. Menurutnya, ini akan dijaga dengan maksimal agar tidak terjadi di timnas U17 Indonesia. Marcelino saat di Qatar kan sempat terkena bully karena egois. Di saat ke Prancis Playoff Olimpiade 2024, seharusnya Marcelino bisa tendang langsung. Tapi saya tanya Marcelino dijawab nanti dikira egois jadi saya beri ke orang. Padahal itu bola dia bisa mencetak gol, itu bagaimana media sosial sangat mempengaruhi pemain di lapangan.